Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia menunggu. Ya, kita lanjutkan kembali sesi ketiga sekaligus sesi penutup terakhir kita ya pada hari ini dalam bimbingan perkawinan online KUA AIK Puasa tahun 2025. Jadi tadi kita sudah membahas tentang tanggung jawab suami istri. Dari sekilas kembali saya mengulang bahwa tanggung jawab antara suami dan istri ini adalah hal yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Bila tidak dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketidaknyamanan di dalam pernikahan. Pastinya ya. Jadi tanggung jawabnya suami ya, suami menafkahi lahir batin. Menafkahi lahir tadi termasuk contohnya sandang. Sandang berarti mencukupi segala sesuatu kebutuhan pakaian. Ya, jadi nanti jangan lupa setelah menikah dengan kita, istri kita bajunya ada yang baik kan, bajunya itu ya. Belilah dia pakaian yang layak, yang indah untuk sebagai tanggung jawabnya sebagai. Kemudian makanan ya. Berikanlah makan. Ya. Tidak perlu yang mewah, tapi memberikan untuk bisa melakukan kewajibannya sebagai istri. Terutama pilihlah makanan yang halalan, thayyiban. Apa itu halalan? Halal dan baik. Jadi bukan hanya sekedar halal, ya, tapi caranya nggak baik atau sekedar baik. Jadi kepada suami ini bertanggung jawab kita harus mencari rezeki yang halal. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh pasangan kita, anak kita itu akan menjadi perilaku. Makanya Allah katakan insanu maka perhatikanlah manusia apa yang dia makan. Kalau makannya sesuatu yang enggak baik, yang diharamkan, maka perbuatannya pun makan jauh dari taat kepada Allah. Ya, karena sudah mendarah daging. Jadi saudara ya Bang Freddy, Bang Surya, Bang Dian ya, kita sama-sama ya. Saya juga masih terkategori pengantin baru juga sebenarnya ya. Jadi baru menikah sekitar 4 bulan. Jadi kita sama-sama belajar kembali untuk bagaimana menjadi suami ya, terutama bagi yang belum ini. Ya, belajar kembali apa tugas kita. Jangan sampai seperti yang terjadi ya, fenomena yang terjadi di media sekarang ya, bagaimana suami tidak memperdulikan istri, mentelantarkan, bahkan makanya nanti dalam hijab kabul ada namanya sigat taklid. Ya, itu dibaca nanti setelah membaca hijab kabul. Apa itu sigat taklid? Nah, nanti itu isinya adalah pernyataan dari suami, kesediaan mengikuti segala aturan. Apabila dia tidak mengikutinya, maka nanti sama-sama. Ya makanya Bapak Ibu tanggung jawabnya papan itu adalah tempat tinggal ya. Nah, jadi masalah tinggal apakah rumah sendiri atau kontrakan atau rumah mertua bukan menjadi masalah sebenarnya. Kita bisa menjadi atau menempatkan diri ya. Nah, kalau sobat saya tanya, biasanya kaum hawa kakak-kakak semua kalau misalnya tinggal di rumah bagaimana pendapatnya? Kalau diajak suami, kalau dari keadaan itu boleh.
Boleh. Mau ya? Oke. Alasannya? Memang ini memang tinggal di rumah mertua. Iya. Apa? Kurang jelas suaranya. Nah, jadi iya nggak apa-apa. Kalau Kak Tantriana, Ya, Pak. Sari, kalau misalnya dapatnya dengan tinggal di rumah mertua, biasanya kan wanita pembawa ini agak kan gitu ya. Gimana ini memang nggak punya, udah punya mertua. Gimana? Nggak punya mertua. Udah nggak ada mertua, Pak. Oh iya, benar ya. Ya, nggak apa-apa. Ya itu nggak tanggapannya kalau misalnya ada seperti itu, tanggapannya begitu. Karena kan biasanya seperti kan, wah, gitu. Ya, takut nanti menjadi ini gitu. Ya, sedihnya ada bahagianya juga. Iya, iya. Berarti ada sedikit tidak nyaman gitu ya. Kalau ini siapa tadi? Freddy. Ini karena jauh dari rumah Allah Jelida. Ya jadi intinya ya, kalau kita misalnya memang masih tinggal di mertua itu tidak menjadi masalah, karena itu menjadi konsekuensi kita. Mertua kita adalah orang tua kandung. Jadi karena mereka mertua kita adalah orang tua kita. jangan ada yang berbeda-bedakan, ya. Terutama ini laki-laki biasanya. Itulah saja ya. Dan terakhir ya, tanggung jawab istri adalah taat pada perintah suami. Taat pada Allah dan taat terhadap perintah suami. Jadi taat kepada perintah suami itu merupakan suatu perintah dan anjuran juga ya selagi masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diminta ditaati. Cocok ya? Terakhir untuk ada istilah keluarga. Ada yang tahu apa? Wah, pokoknya apa? Iya. Ya sama kaitan ya. Iya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Boleh dulu dari Bang Dian. Dian. Tadi coba itu. Aman, Pak. Saya aman, Pak. Tenang dia. Tenang. Oke. Mawaddah Bang. Menurut pendapat Bang Freddy yang Bang Freddy ketahui. Bang Freddy. Ya, Pak. Mawaddah. Kalau tadi sakinah katanya tenang. Mawaddah artinya ikatan kasih sayang antara keluarga dan istri. Ikatan kasih sayang berarti ya. Kalau warahmah, pasnya ini tiga Bang Surya dan Kak Rini. Apa itu warahmah? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, sakinah itu artinya sukun, ya, artinya tinggal, ya, tempat tinggal. Ya. Jadi kalau sakinah itu kita merasa seperti berada di tempat tinggal sendiri atau berada di dalam rumah kita, ya. Jadi dengan pasangan kita merasa nyaman, merasa tenang. Kalau istilah anak zaman sekarang seperti rumah, ya kan, bersama pasangan. Nah, itulah sakinah. Ya, bagaimana kita mendekat dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau mawaddah apa? Mawaddah itu cinta. Mawaddah cinta. Ya. Mawaddah cinta ya. Bagaimana kita memupuk terus rasa cinta yang pastinya atas dasar cinta kepada Allah juga ya, bukan cinta karena nafsu.
Nah, bagaimana caranya itulah nanti kita. Warahmah adalah kasih sayang. Bagaimana kita berkasih sayang antara sesama. Sama Nah, nih, pasangan. Bang apa? Oke. Yang belum yang. Oke, mungkin terputus ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu dapat kita wujudkan dengan taat kepada perintah Allah ya. Taat kepada perintah Allah. Tidak ada yang namanya keluarga samawa tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang berpasangan 50 tahun bahkan lebih tetapi tidak tergolong samawa. Kenapa? Karena bukan bernikahnya itu tidak atas dasar ridwan Allah ya, taat kepada Allah. Maka dari itu kita jadikan pernikahan ini sebagai ibadah, ibadah yang panjang, ibadah seumur hidup, supaya segala sesuatu yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah di mata Allah. Mungkin itulah ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Boleh Bang Freddy? Ya. Boleh, atau yang mau ditanyakan terkait apapun? Ada? Bang Dian? Jelas ya? Jadi mudah-mudahan ya kita semua dapat menjadi keluarga yang nantinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya tentunya dengan tadi catatannya selalu mentaati perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat. Tadi ada yang menulis, ada yang belum bolong-bolong, ada yang masih bolong-bolong, ya kan? Kalau perempuan mungkin masih dimaklumi, ya kan? Karena ada beberapa hal. Tapi kalau laki-laki kayaknya nggak mungkin ya. Hanya jangan tinggalkan sholat. Tidak ada alasan bagi laki-laki untuk meninggalkan sholat. Mungkin demikian ya. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada saudara ya, abang dan kakak, teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk melaksanakan bimbingan perkawinan secara Zoom ya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator, kemudian sebagai pemateri juga mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Dengan melafazkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kemudian setelah terakhir nanti saya kirimkan izin ya Bang dan Kakak semua link untuk mengisi Google Form survei ya. Setelah melaksanakan Zoom ini, bagaimana apa yang dirasakan nanti saya kirim linknya, tolong diisi boleh ya? Siapa? Boleh Pak. Oke ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Freddy, Kak Julida, Bang Dian, dan Kak Tantriana. Kemudian tadi Bang ini ya, Bang Freddy ya, sudah terputus. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi keluarga samawa ya, semuanya urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.